bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu bahagia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Hai Sobat Mantua MIC, kenalin nama saya Jevon Amadio Sanyoto. Sekarang saya berada di kelas 9 SMP Kristen Masa Depan Cerah. Sudah 2 tahun ini saya bersekolah PJJ atau online. Tadinya kita pasti merasa kehilangan suasana sekolah kan, dan pastinya sangat fight untuk beradaptasi. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa ada banyak hal-hal positif yang membuat karakter kedisiplinan dan manajemen waktu berbuahkan hasil. Terbukti di masa pandemi, saya tetap dapat produktif dengan mengikuti International Kangguru Math Competition 2020 dan mendapatkan bronze medal. Menurut saya, cara belajar yang paling praktis adalah dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Jika muncul keinginan untuk bermain gadget, matikan gadget itu lalu cas di tempat yang jauh dari aktivitas, misalnya di luar kamar. Teman-teman, sekolah online itu seru, asalkan kita tidak menunda waktu. Sekian dulu ceritaku dan sampai jumpa lagi. Selalu merupakan sukacita yang besar bagi saya untuk bertemu dengan setiap saudara dalam ibadah online pada hari ini. Dan saya berharap kita semua bisa mengalami kebaikan Tuhan yang akan kita alami bersama saudara-saudara. Siapkan hati kita masing-masing untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati kebaikannya, khususnya juga melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengalami dan merasakan kebaikan-Mu selama seminggu yang lalu ini. Dan pada hari ini kami mau menyatakan syukur kami, menyatakan sukacita kami dengan memuji menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan-Mu, sungguh-sungguh rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam tempat kami masing-masing. Dan kami juga rindu firman Tuhan berbicara, mengubah hati kami, menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Di dalam nama Yesus, mari kita semua percaya katakan amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Satu alasan, go on. Katakan sama-sama. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Kami mendekat padamu Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus. Suci sinar terang yang kudus. Katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Dan kami agungkan nama-Mu. Kau yang bebaskan segala belenggu. Ya hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, Dia menebus dosa kita. Setiap dosa telah Kau hancurkan. Oh, karena hanya Kau Sang Penebus, Dia yang sucikan dengan cahaya terang-Mu. Everybody sing, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan
Yesus Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk katakan sekali lagi. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamatkan. Kami agungkan-Mu, kami agungkan
hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk disembah. Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kutinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesusku sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku.
sembahmu. Biarlah hari demi hari Tuhan, Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami. Kami melepas hak kami, ego kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertambah-tambah dalam hidup kami. Hingga Engkau sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi oleh karena Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan, yang memampukan kami melalui semuanya itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terus bekerja di tengah kami ya Roh Kudus. Sehingga kemuliaan-Mu nampak di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Saudara yang kukasih, senang sekali saya bisa berjumpa dengan seluruh jemaat MDC Surabaya dimanapun Anda berada. Saya senang juga mendengar Indonesia mendapatkan satu kemajuan yang luar biasa, di mana kasus COVID-19 terus menurun trennya. Tapi saya percaya, ini bukannya berarti kita harus berleha-leha, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin menyampaikan yang saya kasih tema adalah kisah dua orang raja. Mari kita belajar dari kisah dua orang raja Israel ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa Israel memiliki raja pertama yang bernama Saul. Dan setelah itu saudaraku yang digantikan oleh Raja Daud. Mari kita melihatnya bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Demikian bunyinya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang telah melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat ini, tentu saja ayat ini dimulai dengan satu kalimat yang kurang mengenakan untuk didengar. Yaitu setelah Saul disingkirkan. Siapa yang menyingkirkan? Nah, tentu saja Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul. Dan kalimat ini saudaraku dilanjutkan dengan satu kalimat yang tentu saja positif. Yaitu dikatakan Allah mengangkat Daud menggantikan Raja Saul. Dan tentang Daud ini Tuhan berkata bahwa aku telah mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Jadi saudara, kita mau pelajari tentang kisah dua orang raja Israel ini. Raja yang pertama dan raja yang kedua, yaitu Saul dan Daud, saudaraku yang kekasih. Yang kita bisa lihat saudaraku, kita bisa melihat sebuah kualitas yang luar biasa, yang benar-benar berbeda antara Saul dan Daud itu sendiri. Yang pertama, yaitu adalah kerendahan hati menghasilkan pertobatan yang sejati. Sekali lagi, kerendahan hati menghasilkan pertobatan yang sejati. Mari kita menyimaknya saudaraku dari sebuah kisah yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah-Mu. Saudara, Saul ketika waktu itu ingin maju berperang dan menunggu kedatangan saudaraku Samuel, yang pada waktu itu ditunggu-tunggu saudaraku tidak datang-datang untuk mempersembahkan korban. Maka Saul saudaraku mengambil inisiatif untuk dia mengambil korban persembahan dan membakar korban menggantikan Samuel pada waktu itu.
Dan itu saudaraku ternyata merupakan sesuatu pelanggaran. Tuhan tidak suka akan perbuatan yang dilakukan oleh Raja Saul ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Saul ditegur oleh Samuel karena dia menggantikan, tidak sabar untuk menanti-nantikan Tuhan, menunggu Samuel. Dan juga saudaraku, pada saat dia ditegur, inilah respon Raja Saul ini, yaitu dia mengatakan, aku telah berdosa. Tetapi ada tapinya saudaraku, tunjukkanlah juga hormatmu di antara para tua-tua. Dia mengaku dosa, dia mengaku salah kepada Tuhan, tapi dia juga minta excuse. Excuse-nya adalah menunjukkan rasa hormatnya. Dengan kata lain, saudaraku, dia bilang bahwa reputasi aku juga penting dong. Masih ada kesombongan, masih ada saudaraku ego, pride-nya di dalam diri Saul. Di dalam keadaan dia berdosa dan melanggar Tuhan, melukai hati Tuhan, dia saudaraku tidak merendahkan hatinya dengan sungguh-sungguh total, namun dia masih juga mempertahankan pride-nya. Dan dia berkata, tunjukkanlah hormatmu. Saudara, sikap pertobatan seperti ini saudaraku merupakan satu sikap pertobatan yang tidak sejati. Ngaku salah tapi masih ada excuse. Masih ada alasan saudaraku. Alasan apa? Mempertahankan egonya dan pride-nya. Berbeda saudaraku dengan apa yang dialami oleh Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Mari kita melihatnya saudara, bagaimana respon Raja Daud ini. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara yang kasih, satu kali kita tahu bahwa Daud melakukan satu dosa yang fatal. Ketika dia berzina dengan Batsheba. Dan ketika Batsheba itu mengandung anak daripada Daud ini, dia melakukan satu permufakatan atau strategi yang busuk saudara. Dengan mengirim suami dari Batsheba ini di medan perang di garis depan. Agar dengan tujuan terbunuh di medan perang. Dan ketika Nabi Natan datang menegur dosa, kesalahan akan Raja Daud ini saudara. Inilah yang ditunjukkan oleh Raja Daud ketika Nabi Natan datang memperingati akan dosanya. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik saudara, sampai di situ. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata-kata yang lain. Dia berhenti sampai dikata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan memang saudaraku, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan kau tidak akan mati. Tetapi konsekuensinya saudaraku, anak yang dikandung Batsheba itu harus diambil nyawanya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat dua kualitas Raja Saul dan Raja Daud benar-benar sangat berbeda jauh. Tidak heran saudara, ketika waktu kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul, Allah mengatakan tentang Daud seorang yang telah berkenan di hatinya. Kenapa? Karena Daud memiliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati yang benar-benar saudaraku membawa kepada pertobatan yang sejati. Seseorang tidak akan mengalami pertobatan sejati kalau masih ada ego atau kesombongan, pride-nya di dalam hidupnya. Itu sebabnya saudaraku, pilihlah untuk kita mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebagai salah satu syarat untuk kita mengalami pertobatan yang sejati. Kalau saja masih ada sedikit ego dan pride, kesombongan dalam hidup kita, maka kita susah untuk mengalami apa yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Kalau saja saudaraku kita masih ada excuse kecil di dalam hidup kita,
penyangkalan-penyangkalan kecil, pembelaan-pembelaan diri kecil, maka kita tidak bisa mengalami apa yang disebut dengan pertobatan sejati. Pertobatan sejati hanya dapat terjadi kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari kisah dua orang raja ini, yang kita bisa lihat adalah kerendahan hati mendatangkan damai dan rasa aman. Orang yang rendah hatinya itu memiliki, saudaraku, mendatangkan rasa aman dalam hidupnya, security, dan juga damai. Mari kita melihat sebuah kisah, saudaraku, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang 14. Di situ dikatakan, lalu datanglah seseorang mengabarkan Daud, katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem, bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan apa? Dengan mata pedang. Sebuah kisah, saudara, yang kalau saudara nanti bisa mempelajarinya di rumah, di mana Absalom adalah anak kandung daripada Raja Daud itu sendiri. Dan Absalom, saudaraku, merupakan satu anak yang memiliki satu strategi untuk mengkudeta ayahnya. Dengan dia berdiri selalu berada di muka istana Raja Daud, di kota situ, di gerbang. Kalau semua orang yang berusaha untuk mendatangi Raja Daud meminta pembelaan daripada perkaranya, maka datang kepada Absalom. Singkat cerita, saudaraku, Absalom mendapatkan dukungan banyak dan empati daripada masyarakat orang Israel. Akhir-akhirnya, saudaraku, Absalom merasa bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengkudeta ayahnya. Dan ketika dia mendeklarasikan bahwa dia sudah menjadi raja atas Israel, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud melarikan diri. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan miliknya dan haknya. Saudara, jangan salah loh. Raja Daud ini dikelilingi dengan orang-orang yang hebat-hebat juga. Perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan yang di samping-samping Daud ini, mereka orang-orang yang sudah proven, terbukti di dalam medan pertempuran, medan peperangan, dan selalu mengalami kemenangan. Tapi saudaraku, Daud lebih memilih untuk tidak ada pertumpahan darah. Bahkan saudaraku yang kekasih, kalau saudara membacanya, kisahnya begitu sangat luar biasa sekali. Ketika Daud juga menyuruh semua para imam-imam yang memikul, membawa tabut Allah untuk dilarikan, mengikuti Daud juga dalam pelariannya. Daud menyuruh untuk para imam-imam itu balik ke Yerusalem agar tabut Allah itu tetap, tabut perjanjian itu tetap berada di Yerusalem. Dan dia berkata, kalau Tuhan berkehendak, maka aku akan memiliki kesempatan lagi untuk aku bertemu dan berada di Yerusalem. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengambil. Dan dia percaya akan kedaulatan tangan Tuhan atas hidupnya. Namun daripada itu, saudaraku, yang terpenting adalah dia memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati, saudaraku, merupakan satu modal utama untuk orang mengalami yang dinamakan damai sejahtera dan rasa aman dalam hidupnya. Kalau orang tidak memiliki kerendahan hati, saudaraku, dia tidak akan pernah memiliki rasa aman atau security. Dia akan merasa, saudaraku, selalu hidupnya memiliki tidak rasa aman, karena orang selalu memiliki rancangan-rancangan yang jahat saja sepertinya buat dia.
Seperti yang dialami oleh Raja Saul ini. Mari kita lihat kisahnya. 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-8 yang ke-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, ini pikirannya Saul. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Perhatikan ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, relungan hatinya, pikirannya dia nih, si Raja Saul ini. Gak suka hati ketika ada orang yang kasih pujian sama Daud. Lebih bagus daripada orang ngomong tentang dia. Waktu orang menyanyi-nyanyi dan memberikan celebration kepada Daud. Perayaan waktu Daud pulang dari perang membawa kemenangan. Dan memang saudara, setiap kali Daud memimpin pertempuran selalu mengalami yang namanya kemenangan. Dan sudah sewajarnya saudaraku, seorang jenderal perang saudaraku pulang dengan bawa kemenangan, maka seluruh masyarakat rakyatnya itu menyambut dengan perayaan. Namun saudaraku, ada satu nyanyian yang didengar sama telinganya Saul ini gak enak. Yaitu kata-kata Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu saudaraku. Dengan kata lain, Daud diperhitungkan puluhan ribu, kepada Saul beribu-ribu saja. Padahal saudaraku, Saul itu adalah raja. Yang sudah otomatis bahwa kemenangan daripada raja, dan kemenangan dari Daud yang sebagai komandan atau jenderal perang saudaraku akan dipersembahkan kepada Raja Saul. Tetapi rupanya saudara, Saul gak bisa terima hal itu. Alkitab mengatakan sejak saat itu dia mendengki kepada Raja Daud. Yang pada waktu itu belum jadi raja saudaraku. Dan dia berpikir dalam hatinya, dalam pikirannya. Entar lama-lama kedudukan raja juga akan sampai kepadanya katanya. Nah saudaraku yang kekasih, lihat. Bahwa orang yang gak memiliki kerendahan hati seperti Saul ini bahaya. Apa bahaya yang paling utama saudaraku? Gak ada rasa aman. Gelisah hidupnya. Kenapa? Pikirannya negatif. Dan gak memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Orang yang gak punya kerendahan hati ini saudaraku, hidupnya gak tenang. Dari sini saudaraku kita bisa belajar. Kalau saudara ingin memiliki rasa aman, tenang dan tentram dalam hidupmu, saudara bisa belajar. Seperti Raja Daud. Yaitu apa? Memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita akan memiliki damai sejahtera dan rasa aman. Yang ketiga saudaraku, adalah kerendahan hati menjauhkan diri dari perbuatan jahat saudaraku. Kerendahan hati menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Mari kita lihat saudaraku di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Punca jubah, ujung jubahnya maksudnya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Satu kali saudaraku, ketika Saul setelah dia mendengki kepada Daud ini saudara, dia berikhtiar untuk bunuh Daud saudara. Dan dia mengejar Daud dengan intens. Dan pada saat waktu Saul mengejar Daud saudaraku, ada satu kesempatan sebenarnya Daud ini memiliki kesempatan emas untuk menghabisi nyawanya Saul. Tetapi ketika saudaraku dia dibujuk-bujuk sama pengikutnya untuk menghabisi Raja Saul, dia hanya memotong punca jubahnya. Dan saudara tahu
Alkitab di sini menceritakan ketika waktu dia hanya menggunting atau memotong punca jubahnya saja, saudaraku, dia berdebar-debar hatinya. Dan dia berkata, dijauhkan daripadaku. Dijauhkan daripadaku, kata dia. Untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kerendahan hati, saudaraku, menjauhkan diri daripada orang untuk berbuat jahat. Orang yang memiliki kerendahan hati, saudaraku, hatinya itu senantiasa dipenuhi dengan nurani yang bersih di mata Tuhan. Berbeda, saudaraku, dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Coba lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Keesokan harinya, saudara, setelah ia mendengki kepada Daud itu. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai berapa? Sampai 2 kali. 2 kali, saudaraku. Kalau sekali dia lemparkan, saudara, gak kena, mungkin dia bisa ngomong, aduh sorry gak sengaja. Tapi kalau 2 kali, saudaraku, itu artinya purposely atau dengan sengaja, memang dia melakukannya dengan satu maksud, tujuan memang mau bunuh Daud, saudaraku. Saudara lihat, orang yang gak punya kerendahan hati dalam hatinya, gak punya rasa aman, berikutnya, saudaraku, adalah gampang untuk melakukan perbuatan jahat. Kenapa? Gak ada yang protect dia punya hati, sehingga gampang sekali hatinya itu penuh dengan niat-niat jahat. Itu sebabnya, saudaraku, penting bagi setiap kita, saudara dan saya, untuk kita selalu punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita ini akan terus menjadi lembut dan gampang untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang kalau dengar firman Tuhan atau dengar pesan Tuhan, khotbah atau apapun, saudaraku, yang selalu bawaannya maunya kritik atau nyari kesalahan, menurut saya itu adalah salah satu ciri orang yang gak punya kerendahan hati, yang gak mau ditegur. Yang semua orang salah, cuman saya yang benar. Bahkan kebenaran firman Tuhan itu untuk orang lain, bukan buat saya. Itu untuk orang di sebelah saudara, bukan buat saya. Oleh sebab itu, saudara, agar kita menjauhi perbuatan yang jahat, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, yaitu adalah kerendahan hati menghasilkan penyembahan kepada Tuhan. Kerendahan hati menghasilkan penyembahan kepada Dia, kepada Allah kita. Saudaraku yang kekasih, kalau tentang Raja Daud, rasa-rasanya, saudara, hampir kita semua tahu bahwa Raja Daud adalah seorang raja yang terkenal. Bukan karena memang dia prestasi dalam pertempuran selalu menang, saudaraku. Tetapi kalau saudara baca kitab Mazmur, setengah dari kitab Mazmur itu, saudara, adalah gubahan lagu yang dinyanyikan oleh oleh Raja Daud, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa dan hasilnya adalah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Ada banyak sekali, saudaraku, mazmur-mazmur dari Daud ini. Termasuk Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang begitu indah itu. Namun dari sekian banyaknya mazmur, saudara, pagi hari ini atau hari ini, saudaraku, saya ingin membacakan sebuah Mazmur pasal ke-51. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Mazmur 51, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat yang ke-8. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih, lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat yang 13 perhatikan saudara. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat yang ke-15 saudaraku dikatakan, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorak memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Saudara lihat dan dengar betapa indahnya kata-kata Mazmur daripada Raja Daud ini. Kapan saudara dia menulis dan menyanyikan Mazmur ini? Persis ketika waktu Raja Daud ditegur kesalahannya oleh Nabi Nathan akan dosanya dengan Batsheba. Kalau saudara memperhatikan saudaraku nyanyian dan betapa curahan hatinya kepada Tuhan, di situ saudara akan menemukan sebuah kerendahan hati yang luar biasa kepada Tuhan. Berkali-kali dia mengatakan, hapuskanlah ya Tuhan akan dosa dan kesalahanku. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa. Aku diperanakan dan dikandung oleh ibuku di dalam dosa. Dan dia mengakui bahwa aku bergumul akan segala dosa dan kesalahanku ini. Saudara, ada satu kata-kata di situ dikatakan, Tuhan, janganlah ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kenapa saudara dia bisa berkata itu? Karena dia melihat dengan mata kepalanya dia sendiri. Nasib orang yang roh Tuhan diambil daripadanya. Siapa itu saudara? Tidak lain adalah Raja Daud, Raja Saul sendiri. Ketika waktu dia, saudaraku, dirasuk oleh roh jahat karena roh Tuhan sudah undur daripadanya. Dia saudaraku seperti orang yang kerasukan katanya. Dan memang ambil tombak dan ingin bunuh Daud berkali-kali saudaraku. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya nasib orang yang hidupnya Tuhan telah mengambil roh dan favornya, kasih setianya daripada Tuhan. Diambilnya daripada orang itu. Itu sebabnya dia berkata dan dia bermazmur, dia menyanyikan sebuah permohonan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Dan dia berkata, tidak ada korban bakaran yang cukup untuk dapat menyukakan hati Tuhan.
Dia raja, saudara. Dia bisa korbankan banyak sekali korban bakaran kalau dia mau. Tetapi dia mengaku dan dia merendahkan hatinya, dia berkata, korban bakaran yang berkenan di hadapanmu adalah hati dan jiwa yang hancur dan remuk di hadapanmu. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kerendahan hati akan menghasilkan sebuah penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saudara, kita datang menyembah kepada Tuhan bukanlah kita bawa emas dan perak, bukan. Tetapi di dalam kita mengalami keterpurukan di dalam salah dan dosa, kita bisa datang kepada Dia dengan merendahkan hati kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Itu pun adalah penyembahan yang harum dan berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar dari dua kisah raja ini, Saul dan Daud. Dua raja, yang satu kata Tuhan disingkirkan, yang satu diangkat oleh Tuhan. Dan tentang raja yang satu ini, yaitu Raja Daud, Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan dan yang melakukan segala kehendakku. Saya berdoa agar renungan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, dapat menguatkan kita semuanya. Untuk kita jangan melupakan untuk kita memiliki kerendahan hati di mata Tuhan. Agar hidup kita semakin berkenan di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan rahmat-Mu. Ajar dan didiklah kami di dalam kebenaran-Mu ini. Lembutkanlah hati kami agar kami selalu memiliki kerendahan hati. Dan kami dijauhkan dari segala niat dan perbuatan yang jahat. Agar kami selalu senantiasa mendekat erat dengan-Mu. Sehingga kami menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Yang menyembah di dalam kerendahan hati dan bukan dengan kesombongan dan ego. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki segala sesuatunya. Engkau tidak memerlukan apa-apa. Itu sebabnya ya Tuhan, yang bisa kami bawa di hadapan-Mu adalah hati kami dan hidup kami yang berkenan di mata Tuhan. Kuduskan dan sucikan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Maka kami berkenan di pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Yesusku sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku di atas mezbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesus
Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saudara sudah dengar tadi, sudah memberkati saudara dan sudah membuka pikiran Anda. Dan mari saudara-saudaraku, kita ambil kebenaran firman itu dan kita terapkan, kita jalani hari-hari kita dengan penuh harapan, mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara-saudara, minggu depan menjadi minggu kemenangan, menjadi minggu di mana saudara akan melihat penyertaan Tuhan, saudara akan melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala firman-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kami, kiranya Engkau Tuhan bekerja dan menyatakan diri-Mu pada setiap kami. Sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara bisa mengangkat tangan bersama-sama dan Tuhan, dialah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memateraikan doa berkat pada hari ini. Haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.